Lama banget gue nggak YouTube dan sekarang tanggal 17 November gue tadi pagi berangkat sama Teteh ke pasar. Jadi gue pengen bikin konten lagi, konten yang mengedukasi teman-teman semua tentang dunia ekspor. Jadi dari pagi gue berangkat sama Teteh, sama Valen juga pacar gue. Kita ke pasar untuk nyari beberapa produk yang emang biasa kita beli bulanan buat kebutuhan rumah. Tapi di pasar gue berpikir kayaknya gue bisa bikin sesuatu konten edukasi untuk bisa ngajarin teman-teman semua bahwa banyak produk dari Indonesia yang bisa diekspor. Jadi gue cerita nih, tadi gue berangkat sama Teteh ke pasar dan waktu nyampe di pasar si Teteh langsung pengen minta dibeliin sabun. Jadi si Teteh bilang sabun di rumah, sabun mandinya habis dan di situ ada toko sembako dan jualan sabun. Jadi di saat Teteh sama Valen lagi belanja sabun, nyari-nyari sabun, dan gua ketemu sama satu produk dan produknya ada tulisan label export to USA. Jadi produknya itu adalah kopi Luwak White Coffee. Dan kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, gua kasih footage di sini. Di sini tuh ditulis sama dia itu pakai bahasa Arab. Jadi ada Indonesia tapi ada translationnya Arabnya. Nah, ketika gue lihat Arab, meskipun ada tulisan ekspor to USA yang notabene ini diekspor ke Amerika, gue ngerasa bahwa produk ini juga diekspor ke Timur Tengah. Karena jujur, waktu gue di Dubai, gue ketemu sama beberapa pengusaha Dubai dan mereka bilang kalau mereka ini beli Luwak White Coffee sama persis seperti apa yang gue lihat, itu satu pembeli bisa order sampai 100 sampai 200 kontainer sebulan. Sekarang pertanyaannya gini, pertanyaan gue juga ke mereka, apakah buyer ini beli dari pabrik langsung? Ternyata enggak, buyernya enggak beli dari pabrik langsung. Jadi buyernya itu belinya dari distributor. Jadi udah distributor harganya pasti ya tidak selebih murah dibanding pabrik, tapi tetap aja masih bisa diekspor 100 sampai 200 kontainer sebulan. Kalau nggak salah di Trade Expo Indonesia tahun ini atau tahun lalu juga ada kontrak ada kontrak kontainer Luwak White Coffee. Gue juga nggak tahu berapa nominalnya, tapi yang gue dengar dari buyer yang gue ketemu di Dubai itu orderannya 100 sampai 200 kontainer. Dan gue muter-muter lagi di toko sembako itu, gue lihat ternyata banyak juga produk-produk yang menurut gue juga berpotensi untuk diekspor. Jadi gue lihat bawang putih, terus gue juga lihat beberapa produk lainnya. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya teman-teman yang berpikir pengen ekspor bawang goreng, karena gue di situ ngeliat ada bawang goreng dan kebanyakan dari teman-teman komunitas bisa ekspor juga berpikir aku mau ekspor bawang goreng, gue lebih merekomendasikan kalian untuk ekspor raw materialnya dulu, ekspor si bawang putihnya dulu, karena yang tadi gue lihat di sana menurut gue dibanding bawang goreng dan bawang putih ya orang lebih willing untuk beli bawang putih. Kenapa? Karena kalau bawang goreng kan udah jadi. Kadang-kadang kita juga nggak tahu keinginan si pembeli di luar negeri itu apa kan. Gue aja beli bawang goreng tadi di pasar aja pilih-pilih, apalagi pembeli di luar negeri kan gitu ya. Jadi kita coba lihat dari raw materialsnya. Abis belanja sabun, terus si Teteh sama gua sama Valen kita nyari daging ayam. Jadi daging ayam yang kita cari itu karena memang gua sama Valen suka banget makan ayam dan Teteh suka juga masak ayam, entah ayam goreng, entah ayam opor. Tapi waktu gua tanya daging ayamnya di pasar harganya 55.000 sekilo. Kalau misalnya teman-teman yang pengen ekspor daging ayam, pasti harusnya nyarinya langsung dari peternakan ayam, karena kalau belinya di pasar kan udah nggak mungkin. Kalau buat diekspor harganya kan pasti udah harga retail. Jadi kita harus nyari harga yang memang di tangan-tangan sebelumnya, tangan pertama dari yang pegang si daging ayam, yaitu adalah peternakan. Jadi kita harus nyari dari mereka, dapetin harga terbaik baru kita ekspor. Nah yang menarik adalah gue juga nanya, Pak ini ceker ayam harganya berapa? Jadi bapaknya bilang, nih ceker ayam harganya sekilo 35.000. Gue langsung berpikir, ini ceker ayam, kemarin gue ada project untuk kiriman ke Cina, kurang lebih permintaannya 1.500 sampai 2.000 ton setiap bulan. Jadi gue kasih lihat kalian kontraknya, ini dia kontraknya. Gue nggak bisa kasih lihat kalian detailnya karena ini konfidensial. Dan ini lagi digarapin sama gue dan tim personal gue untuk kita ngegarapin project ceker ayam. Terus gue berpikir dong, ini ceker ayam 1.500 sampai 2.000 ton setiap bulan ini buat apa? Terus udah gitu gue akhirnya dapat oleh-oleh dari pacar gue Valen, karena Valen baru pulang dari Cina 1 minggu yang lalu. Terus Valen bilang, aku bawa oleh-oleh nih, oleh-olehnya ceker ayam. Jadi gue ngeliat ternyata, oh ini loh ceker ayam dipakai untuk snack. Jadi Valen bilang di sana ternyata
ceker ayam di Cina itu lakunya luar biasa. Bener-bener orang Cina itu makan ceker ayam udah kayak snack yang dibeli dari supermarket, terus udah gitu dia langsung makan gitu aja. Nah, gue kepikiran ternyata permintaan 1.500 sampai 2.000 ton setiap bulan itu kecil kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Cina yang suka makan ceker ayam. Makanya gue ngerasa kayak, wah ini potensi banget nih kalau misalnya ini bisa diekspor. Nah, kan sekarang gue cuman ekspornya tuh ceker mentahnya. Jadi gue kasih lihat kalian foto-foto yang gue kerjain kemarin ceker ayamnya. Dan ternyata ceker ayamnya dibuatnya kayak gini nih kalau kalian lihat nih. Kalau misalnya buka, takutnya nggak ada yang makan, tapi nanti gue bakalan buka. Tapi kalau misalnya yang saat ini gue mau kasih tau ke kalian adalah informasi tentang produk yang sebenarnya dari Indonesia, mereka belinya raw. Jadi banyak dari orang luar negeri itu mereka beli raw ke kita, artinya beli barang mentah, terus nanti baru dijadiin ini. Nah sekarang pertanyaannya kalau memang gue bikin ini di awal, gue bakalan bingung kalau misalnya gue bikin dulu, gue bikin produk-produk tentang ceker, karena gue nggak tahu kesukaan mereka apa. Tapi yang paling benar adalah mereka beli dulu raw-nya, gue jual dulu ke Cina, abis itu baru gue tahu mereka dipakai buat ini. Nah ketika gue tahu bikin ini dan ternyata laku ceker gue di sana, baru akhirnya gue bikin ini di Indonesia, baru gue ekspor ke Cina, kurang lebih kayak gitu. Di akhir video ini gue bakal ngasih kalian tentang list-list buyer yang biasanya gue punya dan gue dapat tentang produk-produk yang tadi gue ketemu di pasar. Yang pertama, distributor Loak White Coffee, gue bakalan kasih bayarnya nanti di belakang. Kedua, gue bakalan kasih kalian lihat list buyer atau list pembeli daging ayam, terus list pembeli ceker ayam. Tapi gue nggak mau ngasih lihat yang bayar gue karena konfidensial. Tapi untuk pembeli-pembeli yang lain gue bakal kasih lihat karena itu juga sebenarnya mereka pernah beli dari Indonesia. Terus ceritanya lanjut nih, gue akhirnya sama Farhan sama Teteh belanja udang. Nah udangnya ini lumayan mahal, harga sekilonya 150.000 karena kata tukangnya udah dikupas. Nah kalau teman-teman tahu, banyak dari Indonesia ekspor udang ke Thailand, tapi dari Thailand di repack, dijual lagi pakai packaging ke Cina. Jadi kalau misalnya sekarang kalian bisa lihat peluang ini dan kalian pengen ekspor, gue bakal kasih list bayarnya nanti di belakang juga. Nah abis itu gue juga sempet nanya tuh di tukang yang sama juga jualan kakap merah. Terus gue nanya, Pak berapa sekilo? Bapaknya bilang harganya 110.000. Ini juga bakal gue kasih karena red snapper kita bilangnya kalau di luar negeri. Red snapper ini juga permintaannya banyak banget dari Indonesia, kakap merah. Gue juga bakal kasih list bayarnya di belakang nanti. Terus udah gitu kita belanja daging sekitar 1-2 kilo. Karena si Tata pengen bikin jadi rendang. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, anjingnya pada dateng. Nah buat teman-teman yang pengen tahu kalau rendang itu juga sebenarnya bisa diekspor ke Belgium. Jadi kalau kemarin gue sempat ketemu sama Bang Arif. Jadi Bang Arif kan bikin payakumbuh dan lagi pengen ekspor rendang ke Belgium. Jadi di Belgium juga ternyata peminat untuk rendang banyak banget dari Indonesia. Kalau misalnya gue bakal dapat, nanti gue bakalan cari dulu informasinya. Nanti kalau dapat gue juga bakal kasih listnya, nanti di list bayarnya di belakang. Nah jadi sebenarnya potensi barang dari Indonesia itu laku banget di luar negeri. Cuman teman-teman harus bisa ngerti gimana cari pembelinya, gimana teman-teman bisa ngerti cara olah produknya, terus kalian bisa bikin penawarannya dan lain-lain. Nah list buyer yang gue bakal kasih ke kalian itu sebenarnya ada di aplikasi Bisa Ekspor. Jadi di aplikasi Bisa Ekspor kalian bisa langsung nemuin kalau kalian berlangganan. Dan teman-teman juga bakal bisa langsung lihat pembeli-pembeli yang sudah pernah bertransaksi di Indonesia itu siapa aja, dan pembeli yang akan beli barang dari Indonesia juga ada di situ. Jadi teman-teman bisa dapat list supplier, list buyer, kalian juga diajarin tentang gimana caranya ekspor, kalian juga diajarin gimana caranya ngirim barang dan lain segala macam. Jadi komunitas Bisa Ekspor dan aplikasi Bisa Ekspor itu udah lengkap banget buat teman-teman yang pengen belajar ekspor, karena menurut gua potensi banget dan ini menarik banget buat teman-teman coba pelajari, karena bisa aja di daerah kalian bisa olah produknya terus kalian ekspor ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu, dan konsep konten ini bakalan coba gue pakai terus-terusan di konten gue supaya kalian nggak bosan tentang edukasi itu adalah video yang tidak menarik. Gue bakal bikin video ini menarik dan ada vlog-vlog juga di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.